Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rezky Alfadila dengan NIM 2205277030. Saya di sini akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah aplikasi komputer yang berjudul Peran Analisis Kesehatan dalam Deteksi Dini Kanker pada Leher Rahim dan Payudara. Kanker adalah penyakit yang disebabkan oleh pertumbuhan sel abnormal yang tidak terkendali di dalam tubuh. Nah, apa itu kanker leher rahim atau kanker serviks dan apa itu kanker payudara? Kanker leher rahim atau disebut juga kanker serviks adalah sejenis kanker yang 99,7% disebabkan oleh Human papilloma virus (HPV) onkogenik yang menyerang leher rahim. Kanker payudara merupakan jenis kanker yang menyerang organ payudara, di mana sel dalam payudara membelah dan tumbuh di luar kendali. Kanker ini merupakan salah satu jenis kanker yang paling banyak diderita oleh masyarakat, khususnya wanita. Peran pasif analis pada deteksi dini kanker leher rahim dan kanker payudara. 1. Itu mempersiapkan sumber daya dengan pengadaan tenaga kesehatan yang berkompetensi dalam memeriksa IPA dan Sadanis, yaitu melalui pelatihan bidan-bidan puskesmas oleh DKK. Pengelola program IPA DKK menyatakan bahwa SDM untuk melakukan pemeriksaan deteksi dini memang kurang dikarenakan anggaran. Untuk melatih bidan belum mencukupi, yaitu 7,5 juta per bidan. Pelayanan pemeriksaan IPA dan Sadanis adalah ruang kia dan tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan di tempat lain seperti balai kelurahan dan mobil moyen. 2. Menetapkan target. Sasaran program deteksi dini kanker leher rahim dan kanker payudara adalah perempuan berusia 30-50 tahun. Target program merupakan persentase jumlah populasi perempuan yang seharusnya di-screening dalam kurun waktu yang ditentukan, sehingga jumlah target cakupan deteksi dini dihitung berdasarkan data demografi jumlah perempuan usia 30-50 tahun di wilayah kerjanya, dikarenakan program menetapkan minimal melakukan pemeriksaan setiap 5 tahun sekali, maka jumlah target dapat dibagi dalam 5 tahun. Untuk mendapatkan target per tahun, lalu target per tahun dibagi dengan 12 untuk target setiap bulannya. Nah, ketiga, menetapkan teknis pelaksanaan. Teknis pelaksanaan pemeriksaan IPA dan Sadanis disusun oleh bidan kia yang sudah terlatih melalui musyawarah pertimbangan dan menyusun teknis pelaksanaan. Dalam menyusun teknis pelaksanaan adalah arahan dan ilmu yang mereka dapatkan selama pelatihan oleh Dinas Kesehatan dengan mempertimbangkan tempat pelaksanaan, alat dan bahan, tata cara, waktu pelaksanaan, dan APD. Berdasarkan penelitian, teknis pelaksanaan standar operasional prosedur SOP, pemeriksaan IPA dan Sadanis tidak ditempelkan di dinding ruang pemeriksaan, namun disimpan di map dikarenakan banyaknya prosedur yang harus dilakukan dan keterbatasan ruang. Nah, peran aktif analis pada deteksi dini kanker leher rahim dan kanker payudara. 1. Yaitu sosialisasi. Sasaran sosialisasi terkait pelaksanaan IPA dan Sadanis adalah kader kesehatan dan ibu PKK atau wanita usia subur. Sosialisasi terkait IPA dan Sadanis dilakukan puskesmas di pertemuan kader setiap
hari Selasa, Minggu kedua, dan pertemuan lintas sektor kelurahan maupun kecamatan, agar masyarakat memperoleh informasi yang lengkap dan memahami manfaat pemeriksaan deteksi dini kanker leher, rahim, dan kanker payudara. Yang kedua, advokasi. Advokasi ditujukan kepada para pengambilan keputusan atau orang institusi yang berpengaruh dengan tujuan supaya para pengambil keputusan atau pemimpin memberikan dukungan baik dana maupun moral guna peningkat kegiatan. Sasaran advokasi selama pelaksanaan deteksi dini adalah PKK pusat, kota, Semarang, dan kelurahan. Hal yang diadvokasikan yaitu supaya PKK pusat menghimbau anggota PKK berpartisipasi dalam program pemeriksaan gratis agar dan setiap kelurahan diminta supaya mengirimkan berapa orang untuk diperiksa. Yang ketiga, edukasi. Pengetahuan merupakan faktor dominan yang berpengaruh dalam perilaku wanita dalam pemeriksaan IPA. Materi yang diedukasikan kepada masyarakat terkait deteksi dini berupa kesehatan reproduksi, gejala kanker, tanda-tanda kanker, dan penyebab kanker. Yang keempat, pelaksanaan deteksi dini. Nah, dasar dalam menyelenggarakan layanan deteksi dini yaitu program dari DKK. Tenaga kesehatan yang melakukan pemeriksaan deteksi dini adalah bidan yang sudah dilatih. Yang kelima, pencatatan dan pelaporan. Setiap pimpinan, fasilitas pelayanan kesehatan, dokter, bidan, tenaga kesehatan, terlatih yang menjadi pelaksana program deteksi dini wajib melakukan pencatatan dan pelaporan program berdasarkan surveillance PTM dan pelaporan kepada DKK sebulan sekali. Materi yang dilaporkan kepada DKK terkait program deteksi dini yaitu jumlah pasien yang diIPA dari wilayah kerja dan luar wilayah kerja. Yang keenam, kemitraan. Dalam menjalankan program deteksi dini kanker leher rahim dan kanker payudara, petugas kesehatan perlu kerjasama dengan berbagai pihak terkait meliputi lintas program, lintas sektor, serta kelompok potensial setempat, seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, kader, organisasi perempuan, keagamaan, PKK, dan lain-lain. Dalam melaksanakan program deteksi dini yaitu Ikatan Bidan Indonesia (IBI), kader kesehatan, PKK, PLKB, dan DKK. Nah, cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan karena saya masih dalam proses pembelajaran juga. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.